Halo semuanya, perkenalkan, nama saya M. Arya Rahman Khalid. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah tentang Perang Dunia Pertama. Nah, sebelum kita membahas urutan timelinenya, kita ini harus mengetahui dulu siapa melawan siapa. Yang pertama, blok sekutu atau dikenal dengan Allies, utamanya yaitu Prancis, Inggris, Rusia, kemudian Italia, serta Amerika. Yang kedua, blok sentral, utamanya yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman atau bisa dikenal sekarang sebagai Turki. Mari kita mulai di tahun 1914, yang dimana awal mula Perang Dunia Pertama. Pada 28 Juni, Pangeran Franz Ferdinand ditembak mati oleh seorang nasionalis Serbia yang bernama Gavrilo Princip. Dan pada pembunuhan yang terjadi di Sarajevo ini, pada 28 Juli, Australia-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Lalu, Jerman mendukung Austria, Rusia mendukung Serbia, dan pada hitungan minggu, seluruh Eropa terbakar dalam perang. Lalu, di bulan Agustus, yaitu semua negara berpikir perang ini akan cepat selesai. Tetapi, pasukan Jerman dari kedua kubu akhirnya menggali parit panjang dari Swiss sampai Laut Utara. Dari sinilah mimpi buruk panjang yang dimana perang parit dimulai. Masuk ke tahun 1915, perang berubah menjadi jalan buntu yang mematikan. Karena sulitnya menembus parit lawan, manusia pun mulai menciptakan teknologi mengerikan, yang dimana gas beracun mulai ditebarkan oleh Jerman yang membuat tentara menjadi buta dan tercekik karena kehabisan napas. Lalu, ada kapal selam yang dari Jerman yang memblokade dan menenggelamkan kapal-kapal di Laut Inggris. Lalu, Jerman menenggelamkan kapal Lusitania dari Amerika Serikat yang dimana menewaskan banyak sekali warga sipil. Hal ini juga menjadi pemicu dari Amerika Serikat masuk ke dalam Perang Dunia Pertama. Yang terakhir di tahun 1915 yaitu ada kampanye dari Gallipoli yang dimana pasukan sekutu terdiri dari Inggris, Prancis, Australia, dan Selandia Baru mencoba menyerang Kekaisaran Ottoman di Turki yang dimana untuk membantu Rusia. Tetapi rencana ini gagal total dan menelan banyak sekali korban jiwa. Pada tahun 1916, tahun ini dikenal sebagai tahun mesin penggiling daging, di mana di pertempuran Verdun dan Somme, jutaan nyawa melayang hanya untuk memperebutkan wilayah yang tidak seberapa luasnya. Nah, di tahun inilah tank pertama kali diperkenalkan oleh Inggris yang mengubah wajah perang untuk selamanya. Kemudian, pada 1917 April, Amerika Serikat resmi menyatakan perang terhadap Jerman dikarenakan Jerman ini seringkali menyerang kapal dagang milik Amerika Serikat dan mengajak Meksiko untuk menyerang Amerika Serikat lewat telegram Zimmerman. Di tahun 1918, Jerman mencoba serangan terakhir yang sangat habis-habisan, tapi mereka kelelahan. Sekutu dengan bantuan Amerika memukul balik dengan keras. Di dalam negeri Jerman sendiri pun rakyat sudah tidak kuat. Mereka memberontak dan Kaisar Jerman pun akhirnya kabur. Meskipun tembakan berhenti di 1918, perjanjian damai resmi baru ditandatangani di tahun 1919 di Versailles. Dengan adanya perjanjian tersebut, Jerman dihukum dengan sangat berat. Mereka didenda habis-habisan, militer dipangkas, dan disalahkan sepenuhnya atas perang. Dengan adanya hukuman yang sangat berat inilah yang akan menanamkan benih-benih dendam di hati rakyat Jerman. Sebuah dendam yang kelak hanya 20 tahun kemudian akan dimanfaatkan oleh seseorang bernama Adolf Hitler untuk memicu perang yang lebih besar lagi. Selanjutnya, mari kita lihat dampak dari Perang Dunia Pertama. Perang ini menewaskan hampir lebih dari 20 juta orang, termasuk gabungan tentara dan warga sipil. Mereka pun pulang dengan tidak utuh dan memiliki cacat fisik yang mengalami trauma mental berat yang akan disebut shell shock atau bisa disebut sekarang dengan PTSD. Yang kedua, runtuhnya 4 raksasa kekaisaran, yang dimana Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria, Ottoman, dan Rusia. Keempat raksasa itu perlahan bubar dan runtuhnya mereka lahirlah negara-negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, dan Turki. Yang ketiga,
Di tengah kehancuran ada perubahan sosial yang penting, yang dimana wanita membuktikan bahwa mereka bisa melakukan pekerjaan berat sama baiknya dengan pria. Setelah perang berakhir, banyak negara akhirnya memberikan hak suara atau hak pilih kepada wanita. Ini adalah hal besar bagi kesetaraan gender.